Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Selamat Dokter pagi Eli. teman-teman. Ya, Alhamdulillah ya. Pada malam hari ini suasananya biar mendung, tapi kita masih bisa bertemu kembali meskipun by Zoom ya. Menjelang puasa Ramadan bagi yang Muslim. Nah, di sini kita hari ini belajar bersama ya. Jadi artinya apa? Jadi saya sebagai speaker untuk mencoba untuk menyajikan materi-materi. Kebetulan materi pada hari ini memang sangat menarik ya karena kita akan berhubungan dengan apiterapi. Nah, di sini The Golden Synergy ini yang kita bahas adalah peran apiterapi dalam puasa modern. Di sini sebelum kita masuk ke inti ya, inti masalah inti dari acara ini, kita akan definisi dari puasa sendiri ya. Saya kira kalau puasa ini kan semua agama ya ada ya. Ya, tapi kalau di kita Muslim ini memang dalam satu tahun kita kan ada 12 bulan ya. Ya. Puasa di agama Islam ini memang dalam satu bulan dalam 12 bulan ada satu bulan yang khusus memang untuk puasa dan memang puasa ini adalah memang sebuah proses ya proses detoksifikasi total dan secara holistik yaitu yaitu pembersihan diri secara fisik ya untuk energi jiwa dan pikiran. Slide. Di samping itu nanti yang kita akan bahas adalah apiterapi. Ya di sini apiterapi di sini adalah sebuah metode pengobatan secara komplementer ya. Jadi yang menggunakan produk-produk perlebahan dari lebah sendiri, dari turunan lebah yaitu royal jelly, polen, propolis dan madu. Juga racunnya atau bisanya ya. Nah, di venom terapi. Jadi nanti ada terapi sengat lebah. Nah, di sini manfaat puasa ini saya kira kalau teman-teman baik itu yang Muslim maupun yang non-Muslim ini kan sangat tahu banget ya. Tapi yang paling tidak kalau bagi umat Muslim ini manfaat puasa ini sebagai ibadah ya. Harapannya memang ibadahnya harusnya lebih baik. Nah, dan yang kedua adalah menyehatkan. Jadi puasa ini memang dalam 12 bulan, satu bulan khusus untuk memang ada proses dalam tubuh kita yang khususnya untuk menyehatkan badan. Nah, juga sebagai anti-aging atau anti penuaan, serta mencegah dan mempercepat penyembuhan penyakit. Jadi tidak ada namanya orang mati gara-gara puasa. Nah, artinya begitu. Jadi nanti kita akan membicarakan puasa ini sebagai salah satu juga apa namanya salah satu obat untuk penyembuhan penyakit. Slide. Nah, tujuan dari apiterapi di sini adalah apiterapi sendiri adalah sebuah metode efektif ya untuk menjaga kesehatan dengan peremajaan sel dan keseimbangan hormon yang ada di dalam tubuh kita. Nah, apiterapi itu dengan produk-produk perlebahan yang sering dipakai yang terapi untuk juga untuk meredakan nyeri, untuk alergi, untuk lupus dan banyak penyakit degeneratif yang antibodinya itu terganggu. Jadi di sini ya. Jadi apiterapi ini memang kita khususkan untuk metode yang sangat efektif. Nah, poin penting dari apiterapi sendiri itu yang jelas apiterapi adalah produk-produk perlebahan ya. Nah, produk perlebahan ini macamnya banyak ya nanti ya. Yang pertama juga dari apa Forstar ya, yang sering kita kenal di HDI itu namanya Forstar. Di propolis, polinergi, royal jelly, clover honey itu ya ini. Tapi kalau namanya di umum kan madu, propolis, madu, propolis, bee pollen, royal jelly, jadi seperti itu.
Juga ada produk lain dari apiterapi namanya apipunktur. Apipunktur ini adalah terapi sengat. Nah, jadi memang produk dari perlebahan sendiri itu dari lebahnya sendiri itu larvanya itu juga bisa digunakan sebagai obat. Di samping turunannya lebah juga sengatnya lebah. Jadi sengat lebah pun dia berfungsi sebagai seperti akupunktur. Jadi memang nanti itu disengatkan di titik-titik akupunktur. Di sini fungsinya sangat bagus ya untuk meredakan nyeri dan untuk memperbaiki saraf. Nah, yang manfaatnya itu luas ya. Jadi untuk rematik, untuk meningkatkan imunitas, darah tinggi, diabetes. Dan di sini metodenya ini sangat efektif ya pada kasus-kasus alergi, lupus, dan penyakit-penyakit degeneratif yang antibodinya itu sudah sangat drop. Nah, slide. Nah, tapi di sini ada ya kontraindikasi dari apiterapi, tapi bukan produknya loh ya, bukan turunannya, tapi apipunkturnya. Jadi terapi sengatnya aja yang punya kontraindikasi. Tapi kalau apiterapi yang lain dari produk, dari propolis, pollen, royal jelly, claver honey, tidak ada kontraindikasi ya. Hanya apipunktur yang buat terapi sengat itu. Nah, ini tidak boleh diberikan pada ibu hamil, pada bayi, pada anak-anak, dan pada lansia. Keamanan untuk apiterapi sendiri ya. Jadi sebenarnya secara umum untuk produk itu eh, aman ya keamanannya. Karena pengobatan tradisional ini sudah jauh sebelum era modern sekarang ini. Jadi pengobatan tradisional ini sudah di Cina, di Rusia, di Jepang, di Yunani, bahkan di zaman-zaman batu dulu itu sudah digunakan. Namun untuk terapi sengat dengan racun ini memerlukan pengawalan karena potensi reaksi alerginya itu sangat tinggi ya. Jadi harus butuh tenaga profesional yang ada di bidangnya. Jadi Enterprise HDI kalau belum punya tenaga secara profesional dalam hal sengat menyengat, jangan macam-macam ya sama sengat madu, sengatnya lebah. Nah, di sini jenis-jenis puasa ya. Yang pertama adalah dilihat dari dimensi secara fisik dan medis. Yang kedua bisa dilihat dari karena dimensi spiritual dan ibadah. Dan yang ketiga adalah dimensi spiritual dan fisik. Jadi ada gabungannya. Jadi di sini makna golden energi ya. Jadi eh, sinerginya itu di komposisi. Ada 4 pilar utama yang bekerja secara simbiosis. Simbiosis itu menguntungkan ya di dalam tubuh manusia. Di mana yang pertama adalah claver honey atau madu. Nah, secara umum madu ya. Kalau di HDI namanya claver honey. Nah, ini sebagai bahan bakar instan. Glukosa, fruktosa yang ada di dalamnya itu sangat bagus untuk otak saat kita itu berbuka puasa. Jadi saat buka berpuasa itu hendaknya kita itu minum segelas ini ya air madu. Nah itu sangat sangat bagus sekali untuk mengembalikan kembali tenaga kita selama seharian 14 jam kita berpuasa. Nah di situ slide. Nah yang kedua adalah bipropolis. Bipropolis ini sebagai sistem pertahanan antibakteri, antivirus agar tubuh kita ini tidak drop ya akibat perubahan pola tidur. Jadi memang kalau puasa itu kan kita bangunnya jam 4 ya untuk sahur ya. Kadang para ibu-ibu itu harus setengah 3 ini sudah bangun. Otomatis masak-masak, manasin, dan lain-lain. Jam 4 mulai sahur, kemudian eh, sholat subuh. Jadi aktivitas yang biasanya kita lakukan sehari-hari kan sholat subuh jam 4 ya. Tapi kalau pas puasa itu kadang jam setengah 3 kita sudah bangun, bikin sholat malam dan lain-lain ya. Kan ibadahnya lebih kenceng ya biasanya kalau ini. Nah, ini kan ada perubahan pola tidur. Nah, jadi disinilah propolis ini fungsinya sebagai sistem pertahanan tubuh kita.
Jadi imun kita itu terjaga. Royal jelly di sini sebagai regenerator sel. Nah, di sini memang juga mendukung untuk keseimbangan hormon. Jadi setidaknya kita fresh terus ya. Meskipun kita itu pola tidurnya tidak bagus ya, maksudnya ini kan ada perubahan lah dalam 1 bulan pas Ramadan itu. Tetapi dengan adanya Royal Jelly ini, kualitas tidurnya kita ini lebih bagus. Meskipun kacau ya karena pola tidur, tapi kualitas tidurnya kita bagus kalau kita itu minum Royal Jelly secara rutin. Nah, pea pollen ini sebagai superfood. Nah, superfood dikatakan superfood karena vitaminnya, mineralnya, asam aminonya, nah kan lengkap banget ya. Jadi eh, bee pollen atau polinergi ini fungsinya untuk melengkapi defisit dari mikronutrien akibat waktu makan yang terbatas. Jadi kan biasanya kalau kita itu tidak puasa itu kan makannya juga ya seperti itulah pagi, siang, ya, malam, ada makan malam dah. Lah kalau pas puasa kan lain nanti karena kita waktunya juga terbatas, right? Makna golden sinergi sendiri, nah di sini kita ini sinergi dalam artian fisiologis puasa ya. Jadi saat puasa itu tubuh kita kan mengalami proses detoksifikasi dan perbaikan sel. Jadi tubuh kita itu punya mekanisme sistem natural, sistem alami bahwa saat puasa itu ada proses detoksifikasi. Juga dibarengi lagi dengan perbaikan sel. Nah, di Golden Synergy ini merupakan produk perlebahan ini tidak bekerja sendirian, melainkan dia akan bersama-sama dengan produk HDI dan api terapi ini untuk mempercepat proses alami tubuh. Jadi proses detoksnya dipercepat, proses perbaikan selnya juga dipercepat. Nah, di sini ketika madu dengan puasa ini akan mempercepat pemulihan glikogen otot. Jadi kan biasanya ada beberapa yang kaku lah, yang udah capek lah. Ini enggak. Jadi menggunakan madu sebagai suplemen itu akan mempercepat pemulihan glikogen otot. Juga eh, glikogen ini glikogen otot tanpa membebani insulin. Jadi secara biologika dosisnya tepat loh ya penggunaan madunya. Jadi tidak boleh berlebihan. Slide. Di sini propolis dan autopagi. Nah, kita ini sering ini ya, apa namanya, di propolis ini kita sering kan sebagai ini ya, untuk memperkuat proses ya. Jadi eh, zat utama yang untuk detoksifikasi di sini adalah propolis ya. Autopagi itu adalah sebuah proses alami tubuh untuk mendaur ulang komponen sel yang rusak, yang tua atau yang sudah tidak berfungsi. Jadi propolis dengan puasa yang kita lakukan. Jadi puasa kita itu sebenarnya autopagi. Proses untuk autopagi ini proses alami. Jadi kita itu merangsang proses alami dengan puasa itu untuk mendaur ulang komponen sel kita yang rusak, yang tua, yang sudah tidak berfungsi lagi. Dan itu akan memperkuat juga proses pembersihan sel dari peradangan dan inflamasi. Jadi di situ yang jadi proses autopagi ini sangat penting ya bagi tubuh kita. Filosofi kesehatan untuk melambangkan standar yang tinggi ya. Jadi Golden Synergy ini memang standar untuk kesehatan ya. Produk perlebahan juga merupakan standar tinggi dalam menjaga kesehatan di selama Ramadan ya. Jadi produk perlebahan itu memang kita katakan standar untuk standar kesehatan yang tinggi karena eh, zat-zat yang vitamin mineral yang isinya itu melebihi dari vitamin yang sintetis yang ada di pasaran. Jadi mungkin ibu-ibu perawat, ibu-ibu dokter nanti bisa lihat ya. Jadi ingredient dari produk HDI dengan ingredient dari produk-produk vitamin yang ada di pasaran atau vitamin-vitamin sintetis itu jauh banget. Jadi standarnya itu
lebih tinggi produk-produk berlebihan daripada vitamin-vitamin yang sifatnya sintetis dan yang beredar di pasaran. Jadi seperti itu. Ya. Golden Synergy sendiri ini eh, disebut Golden Synergy sendiri itu saat puasa itu kita itu tubuh kita itu melakukan renovasi secara besar-besaran ya. Jadi tubuh kita itu melakukan renovasi. Jadi produk perlebahan ini bukan hanya sekedar suplemen ya, tapi sebagai kontraktor alami. Jadi kalau seorang kontraktor itu dia tugasnya adalah untuk memastikan bahwa renovasi dari sel tubuh kita itu harusnya berjalan dengan sempurna dan memberikan energi saat orang lain yang sedang merasa lemas. Jadi disitulah nanti maknanya golden synergy itu di dalam puasa saat ini. Slide. Nah, mungkin kita harus ini ya mereview kembali. Dari tadi Dokter Eni itu ngomong detoksifikasi, detoksifikasi itu apa ya? Jadi kita ini kan ya namanya belajar ya. Jadi sama-sama belajar, sama-sama harus mengingatkan kembali yang namanya detoksifikasi itu apa ya. Jadi detoksifikasi itu adalah proses pengeluaran zat-zat yang bersifat racun atau toksik dari dalam tubuh. Nah, beda kalau toksinnya si tawon itu bermanfaat untuk apipunktur, tapi kalau toksinnya kita manusia ini bahaya. Slide berikutnya. Ya, toksinnya kita, nah ini bahaya banget karena apa? Zat yang toksin yang ada di dalam tubuh kita itu membuat efek destruktif, artinya merusak bagi secara fungsi maupun struktur sel tubuh kita. Jadi jangan sampai toksin yang ada di dalam tubuh kita yang selama 11 bulan numpuk ya. Nah, itu akan dikeluarkan dalam bentuk puasa ya. Dalam bentuk puasa itu didetoksifikasi, juga ditambah dengan produk perlebahan juga nanti untuk membantu proses detoksifikasinya. Slide. Nah, sumber toksin itu apa? Banyak ya, dari logam berat, dari racun hati, senyawa mikroba, produk ureprotein, dan radikal bebas. Slide. Untuk detoksifikasi dalam tubuh kita itu banyak ya, bisa melalui kulit, bisa melalui usus, melalui ginjal, melalui hati, dan melalui paru. Nah, slide. Nah, di sini kita melihat bagaimana fungsi sel kita saat puasa ya. Nah, di saat kita puasa itu, sel-sel kita ini kan sedang diistirahatkan ya. Diistirahatkan ini fungsinya untuk meregenerasi atau meremajakan diri. Jadi sel tua, sel ini ya, tadi loh autofagi tadi loh yang saya ceritakan itu. Ini. Jadi istilahnya autofagi ini memang dia akan merombak, mendaur ulang dan mengganti sel yang lebih muda. Bila sel bekerja dengan baik, maka jaringan dan organ tubuh kita akan berfungsi dengan baik. Dan itu harapannya memang yang puasa itu memang meregenerasi, harapannya memang organ tubuh kita kembali di-refresh, di-refresh sehingga kita sehat kembali. Slide. Nah, cara detoksifikasi ini kan macam-macam ya. Yang pertama dengan diet. Sekarang kan banyak banget ya apa namanya diet melalui makanan ya. Kalau kita ngomong diet ini, yang kita bahas ini makronutrien. Nah, yang dimakan kan nasinya, lauknya, sayurnya, buah dan lain-lain. Ini yang akan berkaitan dengan ini ya, apa namanya, makanan padat, makanan makronutrien. Nah, kalau puasa ini yang kita singgung pada hari ini, nutrisi juga. Jadi nutrisi ini nanti ini yang hubungannya dengan Korstar nanti. Nanti akan saya jelaskan lebih detail. Nah, tips untuk berpuasa ya. Jadi kalau kita berpuasa, itu kita harus mengusahakan untuk sahur.
Ya, kalau seorang Muslim ya, saya nggak ngerti ya kalau di ajaran agama lain. Kalau kita itu sahur itu adalah sunnah muakkad. Ya, kalau sunnah muakkad itu ya dianjurkan. Nah, terus kita harus menghindari tidur setelah sahur. Nah, jadi pas setelah sahur dan siang hari itu kurang baik ya untuk lambung ya. Karena ini disebabkan apa? Karena hormon katekolamin ini meningkat. Hormon ini yang membuat peristaltik usus kita itu eh, bergeraknya itu lebih cepat ya. Terus asam lambung kita itu juga naik. Jadi akibatnya apa? Kalau kita itu mager ya, tidur aja, gelimbung-gelimbung terus ya. Nah itu tambah kita itu tambah terasa lapar gitu loh. Jadi dihindari tidur setelah sahur atau siang hari. Jadi digunakanlah sebagai aktivitas. Selain melakukan aktivitas ini, yang ketiga adalah melakukan aktivitas ini bagus banget ya, karena dengan kita bergerak, melakukan aktivitas, itu akan mengurangi sekresi asam lambung. Nah, asam lambung kita itu jadi stabil kalau kita itu melakukan aktivitas. Nah, waktu cerna lambung dan usus lebih cepat sehingga menurunkan kerja lambung. Jadi, kalau kita aktivitas, nah itu kerja lambungnya itu lebih bagus ya. Juga yang terpenting adalah menghancurkan deposit lemak bagi yang mengalami kegemukan. Nah, ini jadi pas puasa ini memang pas banget buat yang lagi pengen diet. Nah, di sini hormon katekolamin itu menekan keluaran insulin dah dan meningkatkan penghancuran deposit gula. Nah, di sini memang fungsinya aktivitas itu banyak ya. Jadi tidak hanya biar tidak asam lambungnya tidak meningkat, juga yang penting itu untuk menghancurkan deposit gula. Slide. Menghindari konsumsi obat atau makanan yang dapat merusak lambung. Jadi obat-obat sekarang itu kan ada beberapa obat, terutama ya obat-obat linu ya. Jadi kalau capek sedikit minum obat. Sekarang itu kan kebiasaan ya. Saya itu gimana ya? Saya juga punya apotek ya. Orang-orang itu linu sedikit aja sudah ke apotek beli sendiri bawa kelombotannya itu loh, kelombotan apa namanya? eh, tablet. Nah, itu sudah diserahkan ke apoteknya untuk membeli ini. Nah, padahal beberapa obat yang anti nyeri itu bahaya banget buat lambung, apalagi di saat puasa. Dan di sini obat-obat yang golongan steroid juga tidak boleh ya, asam salisilat. Nah, atau makanan-makanan yang berkarbonasi. Yang berkarbonasi itu yang bagaimana ya? Soda yang bersoda itu loh. Kayak Fanta, kayak Sprite. Nah, itu dihindari ya. Karena itu juga tidak bagus ya. Karena makanan-makanan yang berkarbonasi ini akan eh, merusak dinding lambung. Jadi pada saat puasa dihindari banget ya. Kalau bisa minum-minum jus buah kayak gitu ya. Jangan 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 minum yang berkarbonasi. Makan secukupnya. Nah, ini yang ibu-ibu itu biasanya kalau ngabuburit itu waduh semua dibeli. Waduh, ini ya. Padahal kita saat puasa itu enggak boleh terlalu kenyang itu enggak boleh. Jadi kita itu diharapkan untuk makan secukupnya. Untuk makan bila terasa lapar dan berhenti sebelum kenyang. Tapi kadang-kadang kenyataan kita ya pas ngabuburit itu, waduh, itu makanan itu bertebaran itu dengan bentuk yang bagus-bagus. Kalau pas ndak puasa itu ndak keluar. Tapi begitu puasa pas ngabuburit itu semua makanan yang bentuknya aneh-aneh dan menggairahkan itu keluar semua. Jadi ya kadang-kadang kita ya bagaimana ya Mbak Tria. Nah, begitulah. Slide. Nah, siapa saja yang tidak diwajibkan untuk puasa? Nah, yang pertama adalah usia sangat muda atau sangat tua, itu tidak dianjurkan. Ibu hamil dan menyusui juga tidak diwajibkan. Berat badan di bawah normal.
Pada kasus marasmik, kwashiorkor, kurang gizi itu tidak boleh ya. Kondisinya sangat lemah misalnya atau udah lelah dan lain-lain itu juga harus dikoreksi ya. Sedang dalam pengobatan, entah itu cuci darah, entah itu kemoterapi, nah itu kan tidak diwajibkan untuk puasa. Atau pasien dengan kekebalan tubuh yang rendah. Ada beberapa pasien saya itu memang kayaknya itu memang kekebalan tubuhnya sangat rendah. Jadi dulu sebelum minum produk HDI itu puasa diksi rasanya kayak pepleh itu aneh soalnya. Kenapa juga seperti itu? Akhirnya dikasih produk HDI, sekarang kekebalannya juga bagus dan sudah bisa puasa. Tekanan darah yang rendah atau lemah jantung itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Slide. Apa saja yang dikonsumsi saat puasa? Nah, konsumsi gizi yang seimbang dan lengkap. Ini maksudnya di makronutrien ya. Nah, kalau yang dikonsumsi ini kita membahas masalah makronutrien. Hindari makanan yang dapat menimbulkan iritasi lambung. Misalnya terlalu pedas, terlalu kecut, gitu jangan ya. Jadi ya pengen kecut-kecut ya kecut sedang saja. Pengen pedas ya pedas saja. Jangan yang main level-level tinggi ya. Nanti kasihan itu lambung. Nah, nanti eh, kita nuruti selera, tapi nanti lambung kita ndak aman di saat puasa. Kan eman-eman. Nanti kalau mengganti tuh ndak enak. Soalnya kan sendirian. Kalau pas puasa Ramadan kan enak rame-rame. Nah, kalau di situ. Dan lebih banyak mengkonsumsi sayur dan buah saat sahur. Nah, ini memang serat. Ini sangat bagus ya untuk pencernaan. Karena di sini pada puasa itu sering terjadi konstipasi. Jadi makan banyak buah dan makan banyak sayur, sayur itu bagus banget untuk supaya pencernaan kita sehat. Ya, slide. Nah, ini piramida gizi seimbang. Ini berbeda ya dengan 4 sehat 5 sempurna yang dulu itu beda. Jadi sekarang itu komposisi serat itu menjadi peringkat yang kedua ya, harus besar ya. Lemak justru yang harusnya kecil. Nah, seperti ini ya, komposisinya piramida gizi seimbang. Jadi sumber energinya kan berupa karbohidrat. Kalau karbohidrat itu macam-macam toh, ada kentang, ada yes, ada nasi, ada sagu dan lain-lain. Kalau serat ini kan ini banyak ya, karena kalau serat ini kan macam-macam juga. Sayurnya kan setiap orang kadang beda. Kalau kalau saya ini sama sawi hijau enggak terlalu suka, tapi saya suka yang lain, suka camba, suka apa namanya? Yang lain lah, maksudnya kan selera ya namanya. Kalau protein, nah protein kan bisa dari nabati, bisa dari hewani. Nah, ini kan juga pilihan ya. Dan lemak ini prosentasenya lebih kecil. Slide. Di sini HDI menghadirkan solusi untuk tetap bugar dan semakin sehat dan aman saat berpuasa. Jadi di sini HDI ini kan kalau HDI selama ini kan kita itu sebagai suplemen ya. Tapi kalau di acara kita saat ini yang kita bahas ini adalah sebagai api terapi. Jadi apa? Sebagai obat sebenarnya ini. Slide. Nah, di sini tadi sudah disinggung ya di atas ya bahwa ada 4 pilar yang namanya 4 star. Nah, kalau di HDI itu namanya satu Clover Honey, Bee Pollen, Royal Jelly, dan Bee Propolis. Slide. Nah, di sini ya dari bagan ini 4 star, 4 starnya Hydroset ini dia berfungsi sebagai microfood atau mikronutrien, cellular food, superfood, dan functional food. Nah, di sini fungsinya adalah yang pertama adalah meningkatkan energi. Juga prosesnya yang tadi seperti api terapi adalah fungsinya juga detoksifikasi. Jadi meskipun ini berupa kalau HDI suplemen ya, tapi kalau
di negara-negara tadi yang saya sebutkan di Jepang, di Rusia, di Cina. Nah, itu sudah sebagai api terapi. Jadi dia proses detoksifikasinya juga sebagai antioksidan, juga sebagai regenerasi untuk regenerasi sel. Dan di sini untuk peningkatan energinya juga selain untuk detoksifikasi, antioksidan dan regenerasi, efeknya apa? Jadi efeknya itu terjadilah sebuah perbaikan sel, perlindungan sel, peningkatan kerja sel. Jadi kalau sudah terjadi perbaikan sel, perlindungan sel, dan peningkatan sel, ini nanti secara otomatis badan ini akan sehat, bugar, dan bertenaga. Karena energinya tercukupi, antioksidannya tercukupi. Nah, proses regenerasi terjadi, akhirnya semua perbaikan dan peningkatan kerja sel menjadi lebih maksimal. Slide. Nah, ini mungkin saya ulas satu-satu. Kalau di atas tadi kan cuma disebut sebagai superfood dan lain. Tapi kalau di sini mungkin saya lebih detail ya. Kalau di pollen atau dalam produk HDI kita namanya polinergi dengan dosis 520 miligram. Di sini polinergi sebagai antioksidan, dia mengandung antioksidan. Antioksidan ini untuk menghalau radikal bebas ya. Kaya akan vitamin dan mineral, meningkatkan metabolisme dan sirkulasi darah, juga untuk meningkatkan stamina, juga untuk mempercepat penyembuhan. Karena asam amino yang ada di dalam bipolen ini sebagai bahan baku untuk pembuatan sel. Ya, asam amino itu yang berperan untuk membuat sel baru itu di asam amino itu. Slide. Kalau propoelit ini adalah sifatnya sebagai antiinflamasi, antibakteri, anti jamur, dan antivirus ya. Nah, di sini bermanfaat untuk membantu penyakit-penyakit yang disebabkan oleh namanya sistem kekebalan tubuh. Jadi, sistem kekebalan tubuh itu tidak hanya gangguan imun ya. Gangguan imun yang dimaksud itu adalah kayak lupus. Ya. Penyakit degeneratif pun seperti kencing manis itu juga kekebalan tubuhnya menurun. Nah, kenapa kencing manis dan lain-lain itu di kencing manis, asam urat yang tinggi, kolesterol yang tinggi itu kan darah tinggi itu penyakit degeneratif. Biasanya pasiennya juga apa imunnya juga melemah gitu loh. Nah, jadi yang kita kita sebut penyakit yang disebabkan oleh namanya sistem kekebalan tubuh itu yang menyebabkan kekebalan tubuh itu juga disebabkan oleh penyakit degeneratif gitu loh maksud saya. Mengandung semua nutrisi untuk kebutuhan tubuh untuk melawan penyakit degeneratif. Nah, ini lagi disebutnya. Memaksimalkan sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh tidak diserang oleh penyakit dan mempercepat proses pemulihan. Jadi, ketika kita minum pupuk elit, itu imun kita itu terjaga. Jadi, meskipun dengan perubahan cuaca yang sangat ekstrim, sekarang ini kan sangat ekstrim ya. Panasnya tinggi, hujannya deras. Pagi hujan, siang panas, malam hujan lagi, nanti panas lagi semua. Ah, kayak gitu kan cuaca sangat ekstrim ya. Disitulah kadang-kadang batuk pilek itu enggak sembuh-sembuh. Baru selesai. Nah, ketika kita minum propoelit, itu tubuh kita enggak mudah untuk diserang oleh penyakitnya. Slide. Royal jelly kayak vitamin penting ya, meregenerasi sel dan meningkatkan daya imun juga untuk menekan pertumbuhan sel kanker, juga untuk mengatur sistem hormon. Ini kayaknya yang ngetik ini ada yang kurang ya ini ya. Jadi sistem hormonal itu dijaga ya supaya stabil. Slide. Kalaber honey di sini sebagai antioksidan, sumber energi, sebagai mukolitik dan antacid. Mukolitik itu apa? Jadi kalau pros tadi yang diceritakan dari awal ya tadi ya. Awal tadi kita ceritakan masalah perlebahan sebagai obat ya. Jadi mukolitik. Mukolitik itu mengencerkan dahak. Itu mengencerkan dahak itu adalah salah satu detoksifikasi dari paru. Jadi paru-paru kita itu dibersihkan lah kasarannya mukolitik itu. Jadi di paru-paru kita itu ada apa sistem pernafasan kita itu kalau ada benda yang tidak diinginkan oleh tubuh itu akan dikeluarkan dalam bentuk lendir. Nah, kadang-kadang lendirnya itu akan
kental ya, kental, keras. Nah itu Klaver honey fungsinya sebagai mukolitik, mengencerkan. Kalau sudah encer, mudah untuk dikeluarkan. Nah, proses mengeluarkan itu, mengeluarkan dahak dari paru-paru, itu juga proses detoksifikasi. Nah, yang selainnya ada sebagai antasid. Jadi antasid di sini, Klaver honey itu dia akan melapisi dinding lambung. Jadi pada kasus-kasus gastritis kronis, pada gastritis akut kronis atau GERD dan lain-lain, ulkus peptikus. Namanya penyakit emah itu kan macamnya banyak banget ya. Kalau disebutkan satu-satu itu banyak. Nah, an Klaver honey sebagai antasid itu melindungi dari dinding lambungnya, dinding ususnya sampai ke bawah ya, sampai ke rektum. Jadi itu dilindungi supaya kalau ada makanan yang sifatnya itu ekstrim, pedas, kecut, itu lambung itu ada proteksi gitu loh. Jadi nggak gampang, nggak gampang robek oleh karena zat-zat yang sifatnya erosif ya. Juga memperbaiki sistem pencernaan. Nah, tips bugar ya saat puasa ya. Saat berpuasa itu kita jangan yang kecut-kecut ya. Ya paling enggak jus buah dengan 2 sendok makan klaver honey. Klaver honey-nya sebagai apa? Sebagai pemanis alami. Juga pakai dipropolis dan polinergi. Dan setelah maghrib makan dengan komposisi gizi yang seimbang dan buah-buahan. Buah-buahan ya, maksudnya sayur buah harus berserat. Slide. Nah, ini adalah produk HDI untuk supaya nafas kita itu tetap seger ya. Karena bagaimanapun kita itu kan beraktivitas, masih berkomunikasi, berinteraksi dengan teman. Jadi kita itu paling tidak itu menjaga agar bau mulut kita itu tetap segar ya. Dan yang terpenting itu pada saat puasa itu sering ya, karena kan kita mengistirahatkan saluran pencernaan. Nah, di sini sering ada masalah di tenggorokan. Nah, mouthwash dan apa pasta gigi propolis whitening toothpaste ini adalah salah satu solusi untuk kesehatan rongga mulut kita. Jadi kita tetap pede ya, meskipun kita itu melakukan aktivitas eksternal dan masih berinteraksi dengan teman-teman kita. Slide. Nah, di sini ini yang akan menutup materi saya. Jadi ini ada quote ya dari Profesor Dr. Haji Asnan Lelo ya. Beliau adalah guru besar dari Fakultas Kedokteran USU ya bidangnya. Jadi dari sekian banyak pengobatan tradisional, madu adalah yang paling banyak khasiatnya. Jadi memang sebenarnya kalau kita membahas masalah apiterapi itu sebenarnya madu dari zaman kuno sampai zaman modern, madu memang digunakan. Produk berlebahan maksud saya, bukan hanya madu. Itu sudah dijadikan sebagai obat. Istilahnya sekarang modern namanya apiterapi. Nah, demikian materi yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian. Saya akhiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Eli, pemaparannya sudah sangat jelas, lengkap, kap ya. Dan benar-benar bisa dicerna dari pemaparan Dokter Eli. Mungkin bagi saya sendiri dari sebelumnya mungkin kok belum paham, ternyata puasa itu bisa membuat kita menjadi lebih sehat, jadi detox, memberikan kesehatan. Dan tentunya ini juga mungkin pada Bapak Ibu semuanya yang hadir di room Zoom ini bisa merasakan juga manfaat dari pemaparan Dokter Eli. Nah, mungkin sambil nunggu Dokter Eli istirahat, minum-minum sebentar dulu ya. Mungkin saya mengingatkan kembali untuk semua peserta di room Zoom untuk mengisi Google Form-nya. Jadi kita ada link Google Form untuk diisi nanti karena kita akan ada lucky draw juga, ada spin yang mungkin kalau Bapak Ibu ngisi, ya nanti akan bisa jadi rezeki nih Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan hadiah surprise dari Rising Team.
Oke, mungkin di antara Bapak Ibu semua juga ada yang mau ditanyakan. Ya monggo silahkan seputar puasa atau mungkin seputar penyakit ataupun apa monggo bisa langsung diketik di kolom chat kami. Ya ini sampai hari ini kelihatannya kok belum ada yang tanya ya. Mungkin karena saking jelas atau mungkin belum ada yang ditanyakan. Nah, sambil nunggu Dokter Eli, mungkin Bapak Ibu semuanya menyiapkan pertanyaan, mungkin saya mewakili dari rekan-rekan mau menanyakan dulu. Mungkin ada tips dan tip apa kalau untuk yang mengalami kasus gastritis ya. Jadi ini ada beberapa konsumen saya itu kan mengalami sakit mah yang parah. Nah, rata-rata kebanyakan dari uh, pikiran yang mungkin terforsir, fisik terforsir, akhirnya punya sakit mah yang parah, gastritis. Ada yang 1 tahun, ada yang mungkin lebih. Nah, untuk menghadapi bulan puasa ini apa sih yang mungkin bisa dilakukan biar bisa menjalankan puasa? Jadi kan kalau puasa itu untuk sehat, ini kan juga bisa jadi jalan sehat. Monggo silakan Dokter Rani. Jadi memang ya pada bulan puasa ini memang pasien-pasien itu ya pasien saya biasanya keluhannya memang gastritis ya. Nah, di sini memang tadi kan di awal sudah di ini ya, sudah di tips untuk puasa ya, Mbak ya. Jadi Ya, yang pertama harus sahur, tidak mengkonsumsi makanan yang ekstrim ya, yang pedas, yang ini tadi lah, yang apa, yang tadi, yang slide-nya yang tadi itu. ya betul. Nah itu. Jadi untuk eh, yang sudah punya gastritis, memang kan sudah harusnya sudah paham. Jadi kalau mbaknya sudah harus menganjurkan, segera aja minum Forstar. Jadi biasanya pasien saya, banyak ya pasien saya itu 2 tahun, 3 tahun gitu, dokter saya itu sudah 2 tahun tidak bisa puasa dok, 3 tahun tidak bisa puasa. Sedangkan saya ini masih umur segini, masa saya sampai kapan saya tidak bisa puasa Ramadan gitu kan. 2 minggu sebelum puasa itu saya sudah treatment dengan Forstar. Ketika ketika puasa, dia sudah siap untuk puasa. Dia sudah mulai, Mbak, nanti dicoba dulu hari pertama mungkin poso beduk, puasa duhur itu. Nanti kalau kalau kirane kuat, dilanjutkan. Kalau enggak kuat, ya ini apa namanya, dibatalin enggak apa-apa. Nanti pelan-pelan. Jadi eh, beberapa kasus di saya itu sampai ada yang muntah darah, berak darah juga ya, sampai berat lah maksudnya kasih. Dan itu saya 2 minggu sebelum puasa itu sudah saya kasih Forstar. Artinya apa tadi? Claver honey itu kan fungsinya seperti antasida. Antasida sendiri, antasida yang di pasaran itu kan isinya magnesium, aluminium hidroksida ya. Itu tidak boleh dikonsumsi lebih dari 2 minggu. Nah, kalau saya memberikan claver honey di awal 2 minggu sebelum puasa, itu aman-aman saja. Karena apa? Karena nanti efek dari claver honey itu, yang pertama dia sebagai sumber energi ya, yang kedua dia melapisi dinding lambung. Di saat melapisi dinding lambung, claver honey itu juga sebagai wound healing. Wound healing itu artinya apa? Dia menyembuhkan eh, bercak-bercak luka yang ada di lambung. Jadi jadi ketika 2 minggu sebelum puasa itu si pasien ini sudah siap untuk berpuasa. Jadi artinya apa? Lambungnya sudah kuat, gitu Mbak. Jadi Forstar, propolis, polinergi, royal jelly itu sebagai pendukung. Nah, royal jelly itu sebagai ini ya, antidepresan alami. Jadi kasusnya Mbak Tri tadi kan pasien saya yang pikirannya stres, mungkin apalah. Minum royal jelly itu sebagai antidepresan alami. Jadi beberapa kasus pasien saya itu yang sangat berat ya, kayak GERD yang aduh saya sendiri pusing saya membayangkan ya, karena malam-malam telepon saya, dokter saya sudah ketemu malaikat kayak gitu ya. Jadi saya ya bingung, aduh pasien ini.
Jadi saking dia itu punya seperti halusinasi. Jadi memang seperti kalau saya bilang ya seperti ada gangguan jiwa gitu. Jadi saking saking stresnya, saking itu memang ini bawaan dari gastritisnya. Jadi ketika kita meminumkan Royal Jelly itu dia tenang, tenang dan dia bisa eh, puasa tahun pertama dia bisa sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa. Bu jangan dipaksa. Nanti kalau ibu enggak kuat, oke, kalau kuat diteruskan. Jadi eh, tahun berikutnya sudah bagus, dok. Sekarang saya sudah puasa full 1 bulan. Jadi memang treatment untuk gastritis ini memang kan penyebab dari gastritis itu kan banyak ya. Terutama yang diceritakan Mbak Tri tadi yang pikirannya yang stres dan lain-lain. Nah, itu yang paling keras. Kalau makanan mungkin kita bisa ini ya. Kita bisa, Bu, jangan makan ini, jangan makan itu, jangan begini, aktivitasnya begini, pola makannya begini. Kita kita bisa arahkan, tapi yang namanya pikiran kan kadang kita tidak bisa mengendalikan ini. Nah, dari situ. Jadi kita treatment dengan forsar 2 minggu sebelum Ramadan, itu insya Allah lah saya banyak membantu pasien-pasien saya yang sangat berat itu akhirnya 1 bulan tuh 15 hari dia dia sudah puasa. Yang sedang-sedang, yang awalnya itu tidak bisa puasa, bisa full puasa. Yang apalagi yang ringan, jadi cepat kalau yang ringan itu. Jadi untuk penyembuhan kita kalau kita pakai Forsat tuh cepat banget. Jadi tidak pakai menunggu berbulan-bulan, kadang 5 hari aja sudah cukup. Oke, oke. Jadi tergantung tingkat keparahnya juga ya dok ya. Ini kok saya tertarik yang ceritanya sampai berak darah itu dok. Nah ini mungkin kan itu kasus yang tidak langka ya, tidak banyak di lapangan. Mungkin kalau sampai seperti itu penyembuhan sampai berapa lama dok? Ini kan dokter Eli banyak sekali testimoni ya, kalau enggak digelitik gini nggak keluar ini. Iya. Jadi ceritanya gimana ya Mbak ya? Pasien saya itu usianya itu sudah 55 tahun lah, 56 pokoknya sekitar itulah, belum sampai 60. Lah beliaunya itu kan wanita yang sudah menopause kebetulan. Lah orang menopause itu kan eh, sindromnya menopause itu kan biasanya nyeri-nyeri sendi ya. Nah, nyeri Betul. sendi lah, sendi kecil iya, sendi besar iya. Nah, lah akhirnya dia mengkonsumsi produk-produk yang tadi, yang buat linu-linu tadi, obat-obat yang dibeli di apotek yang dia enggak pakai resep dokter itu. Ya, yeah. Dia beli bebas di apotek. Akhirnya terjadilah perdarahan di lambung. Saat itu muntah darah sangat banyak ya. Saya itu sampai bingung karena apa? Mau lebaran saat itu. Muntah darah. Nah, saat itu saya awal member HDI itu pasien kedua saya. Yang kalau kalau kondisi seperti ini saya kan enggak mungkin saya rawat nama rasanya dokter itu padahal secara medis kalau sudah muntah darah berak darah sudah harus opname dan harus diistirahatkan pencernaannya harus sudah pakai infus tidak boleh dirawat di rumah pasien menolak nah karena saya bingung akhirnya apa tetangganya tak panggili semua Bu saya kasih rujukan kalau ada apa-apa minta tolong segera dibawa ke rumah sakit karena saya tidak ada di rumah. Saya sebenarnya di rumah, cuman saya takut karena resiko kan muntahnya muntahnya profus sekali sampai pakai timba, pakai bior-bior gitu ya. Nah, saya ya di sisi lain kan namanya orang medis. Orang medis itu kan yo nanti ketemu orang medis lain, oh pasien seperti itu kok dirawat gitu loh. Kan nanti jadi ini. Akhirnya saya, Bu, saya tidak ada di rumah. Nanti kalau ibu ada apa-apa, segera ibu ke rumah sakit. Tetangganya tak panggili, maksudnya saksi bahwa saya sudah memberikan instruksi untuk ke rumah sakit. Saya berikan, cuman saya punya kelaperhani sama polinergi saat itu. Hari raya kurang 1 hari apa 2 hari. Nah, akhirnya saya kasihkan itu. 3 hari kemudian saya dipanggil sama keluarganya.
saya berkunjung kembali. Ternyata ibunya sudah bisa duduk. Oh, Nah, luar biasa ya. ada dapat 3 hari dia duduk. Ibu, ibu sudah bisa duduk, sudah dok, saya sudah bisa duduk. Ibu masih muntah darah? Enggak dok, saya enggak muntah darah. Ya Allah, leganya perasaan saya. Saya Iya, itu plong ya, Bu, ya. iya Bu, jadi saya sampai gini, loh, kok sampai kok sudah nggak keluar ya saya kan gitu. Ya, ya, ya dalam hati itu saya tidak mengungkapkan secara ini. Akhirnya apa? Dia sudah bisa duduk. Dapat seminggu saya dipanggil lagi, dokter. Saya sudah bisa jalan ke kamar mandi. Saat itu HB-nya pasien saya itu 6. Karena proses perdarahannya kan sangat besar ya dari maaf ya dari dubur dari perdarahan dari lambung tuh kan kalau di dubur kan sudah hitam. Nah, sudah Betul, melena betul, kalau rasanya. betul. Nah, berak saya kan sudah tidak muntah, hari ketiga tidak muntah. Hari ke seminggu kemudian saya sudah tidak, beraknya saya sudah tidak hitam dok. Tidak semua hitam maksudnya. Seleng dok, kuning hitam itu dapat seminggu. Kan saya kasih obat, saya kasih Claver Honey, saya tambahin Claver Honey sama Polinergi. Itu dosisnya saya ngasihnya Claver Honey-nya itu tiap 2 jam. Polinerginya saya kasih 3 kali 2 saat itu, tapi digerus. Posisi polinerginya itu kan kan beliau enggak boleh makan kasar. Jadi semua Iya, semua yang tak kasih itu harus dalam kondisi digerusnya. Setelah 2 minggu, tak anggap kan saya sudah lupa ya. Maksudnya wis kan tak anggap enggak kontrol, saya enggak dipanggil keluarganya kan berarti saya kira ya paling ke rumah sakit atau sudah sembuh. Gitu. Ternyata beliaunya datang ke rumah saya. Kebetulan kan saya praktek di rumah gitu. iya. Tapi subuh saya nyapu-nyapu di ini di teras rumah. Beliau datang, dokter, madu saya habis. Katanya. Saya mau kontrol. Saya bingung. Loh, ibu pasien saya yang mana? Saya kan gitu ya, Mbak Tria. Karena Iya, apa? sampai lupa. Ketemu saya 1 minggu yang lalu itu wajahnya kan masih pucat. Kan Iya, HB6, bayangin itu sudah harus transfusi harusnya ya. Harusnya sudah betul. transfusi. HB6 itu HB8 itu paling tidak sudah transfusi. Itu HB-nya 6. Jadi wajahnya itu pucat cet kayak kertas. Begitu 2 minggu itu dia jalan ke rumah saya itu jaraknya itu sekitar 500 meter. Datang ke saya, dokter saya mau kontrol. Saya yang lupa, semen pasien saya yang mana? Nah, ini ternyata sudah Sakit berubah apa? wajahnya. Saya gitu kan. Karena wajahnya sudah memerah, sehat lah, kelihatan sudah sehat. 2 minggu itu. Terus akhirnya, loh, saya yang dikunjungi dokter yang muntah darah, dokter yang itu. Ya Allah, Samin kok datang kalian itu jalan sendiri. Dok, sama biar saya. Nah itu akhirnya dapat 2 minggu dan sampai sekarang beliau itu kumat cuma 1 kali. Ini tahun ke Wow. lebih dari 10 tahun, 11 tahun ya. Kemarin Oh, dia 11 kumat tahun ya, Dok, ya? karena linunya kumat. Jadi dia apa namanya kontrol ke balai kesehatan dan diberilah obat ini lagi, linu-linu lagi. Nah, itulah kumat lagi. Tapi setelah saya kasih Claver Honey aja sudah sembuh karena apa? Tidak sampai ada perdarahan lambung. Jadi di situ. Jadi kalau saya bilang HDI ini bukan hanya sekedar suplemen bagi saya. Dan kalau melihat cerita saya bahwa apiterapi memang produk perlebahan itu dari zaman kuno sampai zaman modern memang sudah digunakan sebagai pengobatan. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi artinya apa? Jadi obat yang enak apiterapi itu karena apa? Rasanya manis, nilai nilai nutrisinya, nilai gizinya dan itu lengkap ya. Yang nutrisi dari alam yang paling lengkap dan membuat pasien saya itu cepat fresh untuk pemulihan. Jadi intinya itu produk HDI itu kita sebagai enterprise HDI ya, itu kita sebagai eh, orang kesehatan lah karena kita bergerak di bidang suplemen ya. Kita itu sebenarnya sudah promotif, sudah preventif, sudah kuratif pengobatan dan sudah rehabilitatif. Jadi kita itu sebenarnya lengkap HDI ini.
sudah mencakup semua pelayanan kesehatan, dari promotifnya, dari preventifnya, dari kuratifnya, dan dari rehabilitatifnya. Jadi yang saya ini api terapi yang saya paparkan tadi itu memang HDI ini sudah tidak diragukan lagi ya saya kira. Karena saya sebagai dokter ya, ya saya dengan kitab suci saya ya kan, karena di Al-Quran dijelaskan detail ya bahwa eh, untuk obat dari segala macam penyakit ya, dan juga dari zaman-zaman kuno, zaman batu sampai zaman modern, madu itu selalu dipakai dan tidak pernah ditinggalkan. Bahkan HDI sekarang kan melakukan banyak riset ya, banyak penelitian baik itu dari HIV, dari demam berdarah, dari apa macam-macam itu sudah diteliti ya, manfaat produk HDI untuk macam-macam penyakit. Dan itu sudah sebenarnya sudah dijelaskan di Al-Quran. Tinggal kita manusianya aja yang berpikir secara logis ya bahwa di Al-Quran sudah diceritakan, di kitab suci lain sudah diceritakan. Kita yang harus mikir, kita yang harus meneliti yang diceritakan sama apa namanya orang-orang nenek-nenek saya zaman saya kecil sakit itu ya obatnya ya madu. Madu sama sarang burung kalau saya dulu. Sarang burung walet. Nah itu. Jadi kalau dikasih itu aja sudah sembuh sudah. Jadi kan kita hidup di pedesaan ya saat itu. Jadi untuk pengobatan itu juga terbatas. Nah, jadi dari kecil saya sudah dikasih madu sama nenek saya. Ya seperti itu Mbak. Ya berarti tadi yang dikonsumsi yang berak darah tadi, muntah darah tadi polonergi sama Clover honey aja. Karena ya. punyanya itu Mbak Tri. Saat itu tuh Oh. saya tuh baru member, baru join. Saya beli satu paket. Kan satu, maksudnya tuh saya tinggal itu tok barang. Saya nggak punya barang lagi. Gitu loh Mbak. Tapi dengan polen aja sama Clover honey itu sudah membantu untuk penyembuhan dari ini pasien saya itu. Gitu loh. Apalagi kalau Mm-mm. ditambah dengan propolis sebagai untuk penyembuhan lukanya di lambungnya. Jadi seperti itu kan. Kan berarti kan itu ada yang robek kan. Saat itu saya Mm-mm. memang masih memberikan antibiotik, antibiotik ini apa namanya eh, medis, sintetik gitu loh. Karena memang saya tidak punya saat itu, tidak punya produk. Jadi saya jujur aja, memang saat itu cuman punyanya itu. Karena mau mau Lebaran kan biasanya kantor juga sudah tutup tuh. Jadi sudah kehabisan produk gitu loh. Iya, iya, oke, oke, baik, baik. Sangat sangat jelas sekali pemaparannya Dokter Eli. Ini mungkin sekalian juga saya juga sharing ya mengenai gastritis itu kan punya pengalaman tahun 2007. Jadi waktu itu ibu saya juga sakit mahnya juga lumayan parah. Nah waktu itu dikasih obat dari dosis rendah sampai dosis tinggi ke spesialis pun juga tidak sembuh-sembuh. Nah diingatkan kembali, kebetulan saya konsul ke dokter spesialis, dikasih madu aja Mbak. Kok kamu itu agamanya Islam kan, mosok gak percaya sama madu. Nah, saya juga apa ya, ternyata dikenalkan madu Clover Honey ini tahun 2007. Itu saya coba kasih bertahap ya, sampai selama 7 bulan dari yang sangat parah kalau sakit sampai disekot terus akhirnya tak kasih bertahap. Kalau dulu memang ada enzim mineral ya, ada propolis, enzim sama madu itu saya kasih telaten dan alhamdulillah sampai hari ini kalau dulu ibu sakit saya parah tahun 2007 sampai sekarang alhamdulillah sembuh. Usia 73 tahun itu masih minum kopi. Jadi ini terjadi pada ibu saya sendiri dan saya juga meyakini kalau madu Clover Honey dari HDI dan produk-produk yang lain itu benar-benar sangat-sangat mendukung kesehatan keluarga saya. Nah ya, ditunjang dengan ceritanya dokter ini semakin meyakinkan tentunya. Ya, ini saya lanjut ke pertanyaan ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Rofiah ya. Sakit apa dok yang tidak diperbolehkan puasa? Nah, tadi sudah dijelaskan ya di slide ada beberapa penyakit yang tidak diperbolehkan puasa. Ada slide-nya jelas tadi Bu, ya mungkin dari gagal ginjal, ada yang sakit apa tadi, banyak yang penjelasannya. Yang ini saya lanjutkan, saat puasa saya biasanya mengalami mual-mual parah, utamanya di pagi hari. Bagaimana mengatasinya? Nah, mohon pencerahannya dokter. Apakah kadang saya terlewat salah satu four star? Karena kadang kalau sahur sudah mepet waktunya.
Nah, ini gimana dok? Ini mungkin dikasih penjelasan kepada Ibu Ni Ayu. Iya, sebelumnya saya mau nanya ini Clover Honey-nya berapa kali ya ininya apa minumnya? Mungkin bisa komunikasi. Diketahui dulu Ibu Ni Ayu. Jadi Iya. jadi memang gini ya, gastritis itu, asam lambung itu biasanya paling agresif. Naik-naiknya itu sekitar jam 1 jam 2 siang sama jam 1 jam 2 malam. Itu ya. Jadi asam lambung naiknya tertinggi itu di antara itu. Nah, harusnya mbaknya makan itu paling tidak sedikit-sedikit tapi sering gitu loh. Jadi jangan sahurnya mepet kayak gitu-gitu tuh jangan sampai seperti itu ya. Jadi harapannya memang apa ya? Prepare. Jadi minum Clover Honey-nya yang pertama pas buka itu sebelum buka. Nah, sebelum buka minum Clover Honey dulu. Nanti di apa cemilan apa-apa ya sebelum makanan berat ya mungkin ya cemilan cemilan apa-apa gitu ya dulu ya. Dan pokoknya intinya kalau sakit lambung itu makannya enggak boleh terlalu kenyang, sedikit-sedikit tapi sering. Nah, cover honey-nya ini dosisnya yang perlu kita evaluasi. Mungkin mbaknya bisa eh, 2 kali dokter ini minumnya. dari 2 kali, sehari 2 kali ya. Sehari 2 kali. Nah, ini kurang mbak. Jadi kayak gini ya. Pas buka minum 2 sendok, ya sendok makan. Nanti sebelum menjelang tidur, nah menjelang tidur itu kan kira-kira tidur kan jam 10 jam 11 ya. Minum lagi 2 sendok. Sebelum sahur minum lagi 2 sendok. Karena apa? Ketika jam 10 ini kan menjelang tidur. Nah, tidur kira-kira jam 1 jam 2 itu asam lambung tuh naik. Nah, ketika nih sebelum tidur itu diminumi kelapa honey, otomatis nanti ini akan menekan asam lambung tidak naik gitu loh. Kalau kita minum sebelum tidur. Jadi berharap asam lambungnya itu stabil. Nah, seperti itu. Jadi kalau 2 kali itu kurang karena di jam-jam kira-kira jam 1 jam 2 ya, itu asam lambung naik-naiknya. Baik itu di siang hari atau di malam hari. Itu Mbak Tri. Oke, 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 oke. Ya, sudah jelas banget ya penjelasannya. Ibu, Bu siapa tadi? Ibu Bu Ni Ayu. Nah, ini tadi Bu Rumkana tanya, apakah orang sakit cuci darah dan ITP boleh puasa? Nah, tadi sudah jelaskan juga di slide tadi. Ada yang tanya Ibu Erlinda, minum produk HDI di waktu bulan puasa sebaiknya sebelum makan apa sesudah makan, dokter? Nah, kalau di bulan puasa, produk HDI ini kan mikronutrien. Nah, mikronutrien itu paling bagus itu sebelum makan. Nah, setengah jam sebelum makan. Karena apa? Penyerapannya, nutrisi mikronutrien ini akan diserap dengan sempurna oleh pencernaan kita. Lebih baik sebelum makan semua. Kalaupun ada gastritis apa, misalnya kita makan propolis ya, di ini aja, dikunyah aja, enggak apa-apa. Kan enggak ada pahit. Api terapi produk berlebahan itu enak, itu pengobatan yang enak, enggak ada pahit. Coba Cefadroxil, waduh, pahit sekali. Apalagi Lalu, klorofenikol, aduh, itu mengganggu sudah sampai sendawa pun itu terasa sangat pahitnya. Jadi kalau api ya, terapi nih, waduh, enak banget pokoknya. iya. Jadi pengobatannya aman, enak, enggak Enak ada lah, pahitnya ya, Dok, ya. bisa dikunyah, mau ditelan, mau dikunyah, mau diapain, enak-enak aja. Iya, betul. Tergantung selera. Iya, oke, oke. Ini Buni Ayu, ini saya autoimun trombosit. Ya, autoimun trombosit di Buni Ayu. Produk hadi apa saja yang diminum dok untuk anak usia 8 tahun saat puasa? Oke, dari Ibu Nela Francisca. Monggo silakan Dokter Eli. Kalau umur 8 tahun dikasih Clever Honey sama Kids Cubie aja cukup kok. Kids Untuk Cubies minum
sama Pagi sama honey. 3 kali 1 Kids Cubis, Clover Honey, 3 kali 1 sendok teh. kalau 3 kali kalau puasa anak 8 tahun mungkin maksudnya siang mokel gitu dok? Apa gimana? Apa malam? Kalau anak 8 tahun kan belum wajib, Putri. Ya? Kalau wajib kan yang wajib itu kan kalau sudah balik toh. Ini anaknya Oke. memang puasa apa gimana? Anaknya memang melakukan puasa apa puasa setengah hari apa gimana? Ya, mau ikut puasa. Ini belajar ikut puasa dok. Mungkin Nah, iya. ya, jadi yang namanya belajar itu tidak boleh dipaksa ya Ibu ya. Kalau memang kuat setengah hari. Kalau memang kuat full ya enggak apa-apa. Tapi karena anak-anak ini kan masih pertumbuhan ya. Proses regenerasi sel anak ini masih terjadi secara besar-besaran ya. Jadi eh, puasa ini kan sebuah proses memang diwajibkan bagi orang yang sudah balik atau yang sudah dewasa ya. Jadi di sini kalau ini pakai Kids Cubis sama Clover Honey aja sudah cukup kok. Clover Honey-nya 3 kali 1 sendok. Nah, sendok teh aja enggak apa-apa. Kids Cubisnya 3 kali 1. Itu aja. Oke, berarti 2 macam itu sudah cukup ya dok ya? Ya, sudah cukup. Alhamdulillah. Jadi kalau untuk anak-anak bisa dikasih 3 kali 1 pagi, siang, sama mungkin habis buka Kalau puasa. puasa, kalau dia ngikut puasa ya buka, mau tidur Mm-mm. sama mau sahur, mau buka, mau tidur sama mau sahur, kayak gitu Mbak Berarti Putri. Kalau puasanya belum bisa penuh, kalau nggak bisa penuh ya nanti menyesuaikan lah paling enggak. Soalnya kan nggak ada jadi kewajiban juga. pada intinya setengah jam sebelum makan. Jadi mungkin kalau sahur Iya, sebelum sahur ya. ya, Nah, sebelum mau buka sebelum buka, dibuka dengan madu atau mungkin malam menjelang tidur mau tidur. Oke. Iya, sangat jelas sekali Dokter Eli. Mungkin sambil nunggu apa namanya pertanyaan dari teman-teman yang lain, mungkin Dokter Eli bisa sharing-sharing dari testimoni yang sudah ada. Karena ini Dokter Eli kan ilmunya sangat banyak sekali ya. Ini mungkin kalau pertanyaannya kurang, ini saya yakin Dokter Edi ada banyak testimoni mengenai sakit mungkin di luar puasa atau mungkin di kasus yang lain yang mungkin intinya dengan puasa itu bisa menjadi lebih sehat. Kalau memang kasus di saya memang banyak gastritis juga sih. Ada pasien saya di tahun 2020 itu berat berat kasusnya, tapi tidak sampai muntah darah ya, sampai tapi ya gastritis sudah kronis sekali. Nah itu kemarin sebenarnya saya undang untuk ini apa namanya acara Be Better Experience. Kemarin beliau tidak bisa hadir. Sebenarnya itu kasusnya bagus banget. Jadi dia 3 tahun itu sudah tidak bisa puasa, Putri. Tapi meskipun dia Iya, itu iya. apa ya gastritis kronisnya itu tidak seberat yang muntah darah berak darah. Begitu beliaunya kenal Bu Rofa saat itu. Jadi dia pakai 4 star ditambah lagi DTNZ mineral. Jadi itu, jadi dia rutin sampai sekarang berarti dia kenal 2020 ya. Sekarang 2026 ya sekitar 6 tahun yang lalu lah. 6 tahun yang lalu dia sekarang itu maintenance-nya pakai polinergi. Jadi dia sudah tidak jarang minum Clover Honey. Saya tanya toh, ibu enggak pernah kumat tak, Bu? Anu lambungnya enggak pernah dok, enggak pernah kumat sama sekali. Justru saya polinergi ini memang wajib buat dia karena dia kan apa ya bikin UMKM kan dia bikin peyek, peyek macam-macam, peyek berbagai rasa gitu loh. Jadi fisiknya dia memang sangat ini. Jadi saya bayangkan juga capek banget gitu. Jadi dia maintenance itu, dia punya simpenan madu, punya Clover Honey itu punya. Cuman dia bilang, saya tuh loh dok, jarang-jarang saya minum madu. Iya, kalau yang polinergi dok, waduh 1 kali minum langsung 2 dok. Dan itu saya tidak pernah kumat lagi. Jadi seperti itu. Padahal dulu saya tidak bisa puasa 3 tahun dok. Sekarang Oh, aman sentosa. Jadi produk HDI itu seperti itu Mbak Tri. Jadi pasien-pasiennya dulu-dulu saya itu kadang kan
ketemu ya di pasar apa-apa. Ya opo, sering kumat lambungnya. Kok pernah kumat, Dok, sekarang. Nah, seperti itu. Jadi Berarti hasilnya luar biasa banget ya, Dok ya? ya, memang perbaikan selnya itu loh. Memang yang tak ceritakan tadi ya dari slide itu memang perbaikan jaringannya itu loh. Yang membuat penyakit itu tidak berulang-ulang. Gak kumat-kumatan. Oke, oke. Kalau untuk kasus-kasus penyakit degeneratif, Dok, mungkin eh, kadang yang sakit diabetes ya. Nah, nanti untuk aturan minum madunya bagaimana? Kalau ini apa namanya? Saya biasanya ngasih itu 3 kali 1 sendok teh pada kasus-kasus diabetes. Karena gini ya, saya pasti ngasih claver honey. Karena apa? Pada kasus diabetes misalnya ya, obat-obat diabetes ya, seperti glimepirid, seperti glibenclamid, pokoknya obat-obat diabetes itu cenderung dia akan merusak kalau kita ngomong jangan fili ya, jonjot-jonjot usus. Nah, jonjot usus itu akan apa ya, semacam kegerus gitu loh, rusak gitu loh, karena obat-obat kimia itu. Nah, saya memberikan kelaparan dosis kecil saja itu akan memperbaiki sistem di pencernaannya pasien. Jadi orang kencing manis itu apa ya, kena makanan salah sedikit aja, mencret. Nanti salah lagi kembung. Mesti pencernaannya tidak beres. Jadi saya mesti ngasih kelapa berani. Meskipun itu dosis kecil. 1 sendok teh apa-apa gitu mesti saya ngasih. Jadi Iya. Bipropolis Polinergi Royal Jelly. Itu dosis umum ya 3 kali 1 untuk maintenance gitu aja. Kelapa honey tetap saya berikan karena untuk menjaga fili-fili ususnya. Karena fili-fili usus itu akan mudah rusak oleh obat-obat kencing manis. Jadi obat kencing manis itu ya, ya namanya gimana ya? Namanya bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia itu kan ada efek samping yang ada di jonjot-jonjot usus. Jadi usus itu enggak lurus gitu aja Mbak Tri. Memang bentuknya Ya, lurus, tapi di dalamnya itu ada jonjot-jonjot ini. lengkok-lengkok. Nah, jonjot-jonjot ini untuk untuk menarik sari-sari makanan yang kita makan itu nanti masuk ke situ. Jadi di, diserap oleh jonjot-jonjot usus, sari-sari makanan kita. Nah, kencing manis itu sering rusak di situnya. Jadi kelapa honey Iya. itu memelihara. Dia juga sebagai probiotik di dalam pencernaannya, dia juga untuk memelihara kesehatan dari jonjot-jonjot ususnya. Jadi seperti itu. Oh Karena iya, rawan berarti bang, orang kencing manis itu mudah mencret, mudah kembung, dan seterusnya. Memang banyak. iya. Jadi pencernaannya itu apa namanya? Jadi cepat bisa bereaksi ya dengan apapun yang Iya, dikonsumsi. apa Dan sensitif gitu kan. Jadi sensitif. kena makan, misalnya kan namanya orang ya ada rujak dengan rujak, ada apa gitu ya. Namanya anaknya kan pasti bawa sesuatu, anaknya berkunjung bawa gitu ya. Kena apa sensitif sebenarnya sih kalau buat kita yang normal enggak masalah, tapi buat yang DM ini yang jadi masalah. Sebenarnya itu kalau kita lihat ya tidak bukan masalah, tapi dengan pencernaannya orang DM itu jadi masalah. Nah itu yang repot itu di situ. Orang DM itu pakai pencernaannya itu. Iya, Selama saya jadi iya, dokter loh ya. iya, Makanya iya. produk ADI ini sangat banyak sekali membantu untuk itu, untuk pemulihan. Nah makanya saya bilang apiterapi itu memang kalau di ini di apa namanya? Itu hanya untuk preventif dan kuratif itu saya tidak setuju. Secara pribadi saya itu menggunakan produk HDI ini perlebahan ya apiterapi ya maksudnya yang saya ini ya. Itu dia juga promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Memang pemulihan itu terjadi secara besar-besaran. Dan kalau memang di teori apiterapi itu cuma sebagai itu aja, sebagai preventif dan kuratif. Tapi selama saya menjadi dokter dan mengenal HDI, itu sampai rehabilitatif, sampai pemulihan. Jadi berarti kesimpulannya apiterapi itu jadi
pengobatan yang komplementer ya, Dok, ya? Ya, Bisa memang penyebab pengobatan komplementer. Jadi pengobatan komplementer itu kan luas ya Mbak Tri. mhm, Luas banget. Komplementer tuh luas banget. Jadi termasuk kayak akupunktur, tai chi, apa ini tuh banyak banget itu. Banyak yang apa namanya? Aku apa namanya? Komplementer. Yoga itu juga pengobatan komplementer juga. Yoga, terapi musik, pijat, massage itu juga terapi. Meditasi itu juga termasuk komplementer. Produk kita itu masuk herbal ya, masuk herbal. mhm. Dan Oke itu memang oke. di yang dinamakan komplementer sendiri itu, Mbak, ketika digunakan secara bersamaan dengan obat-obat konvensional. Yang namanya obat konvensional itu ya obat dari saya, dokter. Paracetamol, Cefadroxil, dan itu namanya obat-obat konvensional. Nah, dinamakan komplementer itu karena ada gabungan antara obat konvensional dan non-konvensional. Itu namanya pengobatan komplementer. Makanya apis terapi sebagai komplementer. Itu ada penggabungan dengan obat medis. Kalau HDI itu berdiri sendiri, itu namanya pengobatan alternatif. Gitu. Jadi makanya saya sebagai dokter yang menggunakan apiterapi ini memang sebagai komplementer. Jadi saya tetap memberikan obat medis, cuman kalau saya kasih obat medis tok itu biasanya sembuhnya lama, apalagi gastritis. Tapi kalau sudah saya kasih produk HDI, itu nanti yang tadi yang ketemu di pasar, ibu, ya bu, gak tahu kumat, gak dok, alhamdulillah dok, gak tahu kumat. Nah itu. Tapi kalau yang yang saya kasih obat itu, aduh, nanti beberapa hari gitu, mau menjelang mau puasa gitu mesti kontrol. Ya kita kadang-kadang kan memberikan info, kadang-kadang kan pasien nggak mau kan terkendala Betul. harganya yang versi mereka mahal. Tapi kalau sudah merasakan, gak ada mahal dong. Yang penting aku sehat. Seperti itu. Iya, betul sekali. Kadang ada yang konsumen saya itu mending nggak beli baju hari raya daripada nggak punya madu katanya. Karena sudah jadi kebutuhan jadi wajib punya. Iya, ini menyambung dari pertanyaan Ibu Nur Hidayah, orang DM itu memang harus tetap konsumsi obat yang dari dokter ya. Ini seperti yang dijawab Dokter Eli ya. Sudah dipaparkan tadi bahwa Iya. Jadi gini Bu, ini ya, pengalaman dari orang tua saya sendiri ya. Orang tua saya sendiri mertua, bapaknya Pak Wahyudi. Nah, bapak saya itu pertama kali kenal HDI itu karena mertua. Mertua saya itu DM. Kadar gulanya itu 600, 550. Sampai akhirnya retinopati diabetikum. Jadi pandangan matanya itu sudah kabur. Jadi kalau ketemu anak-anaknya itu kalau tidak bersuara, jadi dia tahu bentuknya aja, bentuk kepala, bentuk tangan, bentuk. Kalau dia tidak bersuara, dia nggak ngerti. Itu anaknya nomor berapa nggak tahu. Sampai separah itu komplikasinya. Dari 550 600 tadi, saya berikan 3 produk aja. Saya ngasih 3 produk. Saya nggak ngasih Clover Honey. Kebetulan saya beli satu paket itu, eh, kan dulu tuh ada bonusnya Honey Bee Pollen ya Mbak Tri ya. Dulu, iya, Forstarnya betul. dulu. Clover Honey, Polinergi, Royal Jelly, eh, Polinergi, Biopropolis. Pas Forstar itu ditambah bonusnya kan Honey Bee Pollen sama RWT. Nah, itu kan. Biopropolis, Polinergi, Royal Jelly untuk mertua. Clover Honey sama Honey Bee Pollen untuk anak saya dengan silindernya sangat tinggi saat itu. Nah, mertua saya yang retinopati diabetes yang sangat berat ini tadi, ini minum secara rutin. Kadar gula saat itu sebelum minum produk HDI itu 600 sampai 550. Saya kasih rutin produknya. Akhirnya 1 tahun 2 tahun. Dulu kan pakai Glimepirid 4 mili. Glimepirid 4 mili. Sampai tahun ke-5, ke-6. Akhirnya Glimepiridnya itu jadi 1 mili. 1 mili itu pun diminum. Sehari minum, sehari enggak. Sehari minum, sehari enggak. Jadi seperti itu. Jadi artinya apa? Bahwa bipropolis itu
Tadi kan sedikit sebenarnya sudah disinggung ya. Tadi di autofagi tadi, autofagi. Iya. Ya, saya kan cerita bahwa itu akan proses alami untuk mendaur ulang sel-sel yang rusak. Tadi itu kan tersinggung aslinya, kesinggung autofagi yang terjadi itu. Jadi pankreasnya mertua saya itu membaik, membaiknya karena eh, beliau kan suka puasa juga. Oh, sering puasa mertua saya. Jadi sering puasa dan minum produk HDI. Akhirnya autofagi yang terjadi itu proses daur ulang sel-sel yang rusak, yang mati, yang itu tuh terjadi di pankreasnya sehingga di tahun kelima itu obat glimepirid yang awalnya 4 miligram tahun kelima itu jadi 1 mili. Itu pun sehari dia minum, sehari dia tidak minum. Jadi eh, dia takut-takut kalau tidak minum nanti naik gitu loh. Tapi sebenarnya 1 hari dia minum, 1 hari enggak. 1 hari minum, 1 hari enggak. Berarti seandainya kalau diminum ya separuh, 1 mili 0,5 mili gitu. Jadi karena ada Hmm, perbaikan dari pankreasnya itu tadi, sehingga kadar insulin yang ada di dalam tubuhnya itu jadi membaik gitu loh. Jadi kita tidak mau kencing manis itu memang seumur hidup harus minum produk. Tapi dengan minumnya produk HDI, itu kadar gula itu bisa turun secara periodik. Saya ngomong periodik loh ya. Nggak langsung cus. Jadi kayak glibenclamid kan dari 500 minum glibenclamid turunlah jadi 250. Gitu kan Mbak ya. iya, Tapi betul. kalau HDI nggak bisa begitu karena kita bekerja secara seluler. Seluler itu di dalam sel. Nanti terjadi ini secara alami, proses alaminya tadi jadi ada proses-proses auto healing ya dari organ sendiri. Dan ada perbaikan. Jadi ada perbaikan jaringan, ada perbaikan sel di pankreas itu. Sehingga kadar insulin yang ada di dalam tubuhnya mertua saya itu membaik dengan sendirinya. Membaiknya itu kan dilihat dari kadar gulanya. Akhirnya kadar gulanya berapa? 120, 130, ya seperti itu. Lah, mertua saya itu suka mencuri-curi makan kekil. Makan kekil, Eh, makan yang ya pokoknya yang enggak boleh itu kadang-kadang ya namanya kan punya uang ya. Kadang iya. mertua sendiri beli. Kalau itu biasanya naik 150 kayak gitu. Jadi artinya apa? Produk HDI itu perbaikan sel jaringan. Jadi mertua saya suka puasa juga ya saat itu. Jadi proses autofaginya ditambah bipropolis, jadi itu mempercepat penyembuhannya beliau. Nah, jadi seperti itu. Jadi nanti turunnya kadar gula tidak seperti minum glimepirid, glibenclamid ya. Jadi penurunannya secara periodik sesuai dengan mengikuti perbaikan dari sel. Semakin membaik sel jaringannya, nanti kadar gulanya akan semakin normal. Jadi mertua saya 130, 120, 140 kayak gitu. Berarti Yang awalnya harapannya, 150 kayak gitu. oke, ya Allah. Padahal Berarti itu terakhir-terakhir itu saya itu ngasih cuma 1 kali 1. Kita hmm, ngasih 3 kali 1 itu 3 tahun, Be. Begitu next selanjutnya di tahun keempat, di tahun kelima itu sudah satu-satu cuman satu-satu aja. Dan itu bagus. Imunnya dia bagus, terus apa namanya? Kadar gulanya bisa stabil. oh iya. Berarti benar-benar luar biasa ya. Jadi produk-produk HDI ini memperbaiki secara periodik dan tentunya ini harapan baru bagi yang mungkin belum tahu kalau penyakit degeneratif itu katanya minum obat seumur hidup ternyata bisa diturunkan secara periodik tadi. Dan ini juga pengalaman ibu saya juga dok, sakit waktu itu sakit paru-paru sama jantung. Atau awalnya sakit paru-paru sama jantung itu minum obat selamanya gitu ya. Ya, yang tadi sama yang punya kasus sakit gastritis itu juga dosis dari dokter paru-paru itu sekarang sudah lulus ya, istilahnya sudah lulus dari dokter jantung dari 3 kali jadi 2 kali, 1 kali, dan alhamdulillah juga perbaikannya sangat luar biasa. Jadi memang mungkin kalau kita lihat harus telaten ya. Memang obat dokter ya harus tetap diminum. Ya, ini dari HDI juga ya wajib karena memang yang merawat betul seperti itu ya dok ya.
Iya, saya juga ada testimoni pasien saya yang di Bali, Mbak Tri. Oh, gimana Kebetulan dok? dia itu di jantungnya itu ada sumbatan, ada ini ya aterosklerosis ya. Jadi sudah dijadwalkan untuk pasang ring ceritanya. Dia tuh ketakutan. Aku nggak mau pasang ring, wes, wes dengan berbagai alasan dia nggak mau kan lumayan, lumayan sudah menutupnya sudah hampir di atas 50% ya. Akhirnya kebetulan saudaranya itu eh, beliau insinyur pertanian, saudaranya itu member HDI, dia cerita ke saudaranya. Kamu tuh waktunya pasang ring, nggak kan dipaksa sama keluarga, kan ya namanya sayang ya, namanya pengobatan kan semaksimal mungkin, nggak mau dia berontak. Ya udah kalau kamu nggak mau, kamu maksa untuk mau, kita ngasih kamu waktu lah paling nggak. Berapa bulan kamu mau, sampai kamu siap gitu loh. Saya mau 3 bulan lah, saya tak mikir-mikir. Akhirnya kasihlah produk HDI 3 bulan itu. 3 bulan itu dikasih produk HDI. Saat itu kita ngasih Trime, Bipropolis, Forstar plus Trime saat itu. Diminum selama 3 bulan. Akhirnya di tahun ke 3 bulan itu tadi dia sudah siap, mental sudah siap ini sudah. Saya mau dok pasang rem. Nah, masuk ke dokter saya diperiksa lah lagi. Loh, kok sudah membaik ya ini pembuluh darahnya. Akhirnya tidak jadi pasang ring. Jadi akhirnya nggak jadi pasang Dari ya dok saya ya? iya, karena ketakutan nggak berani itu ya. Jadi akhirnya Oh, tidak jadi pasang ring. oh Jadi luar biasa. plak-plak yang nempel di pembuluh darah di daerah jantungnya itu terkikis, terkikis secara pelan-pelan ya. Kalau kita ngomong program HD itu tidak bisa ngomong cepat ya, karena kita ini kan konsepnya kan perbaikan sel, ya. Jadi tidak bisa Iya betul. sehari langsung sembuh kecuali kalau trombosit, trombosit turun demam berdarah, wah itu cepat kita. Maksudnya itu penyakit-penyakit infeksi itu cepat kalau adik itu. Ya, tapi kalau penyakit degeneratif, wah itu butuh waktu. Karena degeneratif itu terjadi bukan sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Karena kita itu kan nggak seperti saya ya 50 tahun punya riwayat, misalnya ini punya darah tinggi. Darah tinggi saya itu bukan terjadi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Tapi semenjak saya umur 35 tahun itu pola makan saya yang jelek, itulah penyebabnya. Jadi itu akhirnya terakumulasi di saat saya usia 51 tahun. Jadi apa ya, lama prosesnya terjadi penyakit degeneratif itu bukan bukan seperti penyakit infeksi, bukan seperti tipes, bukan seperti demam berdarah. Nah, itu prosesnya panjang kali lebar kali tinggi kalau ini apa namanya? Penyakit degeneratif. Degeneratif. Oke. Nempelnya lama, penyembuhan juga butuh proses Butuh gitu ya waktu, dok ya? butuh waktu. Oke, sangat jelas sekali pemaparan Dokter Eli ditunjang dengan testimoni-testimoni dari pasien-pasien beliau, dari keluarga beliau yang sangat luar biasa dan ini tentunya sangat bermanfaat banget, terutama kita semuanya yang mungkin kalau ada kasus-kasus yang seperti ini ternyata ada inputan, oh ternyata ada hal yang baru yang mungkin bisa kita berikan informasi yang lebih spesifik terutama untuk produk-produk HDI. Untuk closing statement pada kesempatan kali ini memang kan tema kita adalah golden synergy ya. Golden sinergi dari api terapi dan puasa adalah sebuah efek gabungan ya yang lebih besar. Sehingga proses alami di dalam tubuh yaitu detoksifikasi dan perbaikan sel bisa dipercepat sehingga badan sehat dan bugar. Demikian saja Mbak Tri. Tidak panjang kok. Oke, singkat, padat, jelas, dan sangat luar biasa. Oke, iya. Terima kasih Dokter Eli, pemaparannya sangat luar biasa. Sudah memberikan ilmu yang sangat banyak kepada kami. Tentunya ilmu ini akan kita bisa bagikan pada orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita, dan tentunya puasa kita semakin lancar.